Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Rahman Maulidi dengan NIM 23051204048 dari Universitas Negeri Surabaya kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai address resolution protocol sekaligus akan mempraktikannya secara langsung untuk memenuhi tugas jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Tujuannya melakukan praktikum ini untuk mengetahui cara kerja protokol ARP serta mensimulasikan protokol ARP dengan Cisco Packet Tracer. Apa sih itu ARP? Nah, di sini kita analogikan, bayangkan kamu itu sedang mengirim surat ke temanmu, kamu tahu alamat rumahnya. Nah, alamat rumah ini kita bisa disebut sebagai alamat IP atau IP address. Nah, tapi tukang pos butuh tahu alamat rumahnya yang lebih spesifik lagi. Letaknya di mana, di bagian mana, sebelahan dengan rumah siapa, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa sebut sebagai alamat MAC. Agar tukang pos itu bisa langsung mengantarkan suratmu tanpa kebingungan. Nah, RP ini itu seperti tukang pos yang bisa mencari tahu alamat rumah temanmu berdasarkan alamat yang kamu berikan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, apa itu ARP? ARP itu sendiri adalah singkatan dari Address Resolution Protocol. ARP ini digunakan dalam jaringan komputer untuk mencari alamat MAC. MAC sendiri merupakan singkatan dari atau kepanjangan dari Media Access Control dari sebuah perangkat berdasarkan alamat IP-nya. Jadi, si ARP ini bertugas untuk mencari alamat MAC berdasarkan alamat IP. Alamat yang lebih spesifik berdasarkan alamat yang sudah ada, berdasarkan analogi tadi, teman-teman. Nah, alamat MAC ini seperti nomor identitas unik dari setiap perangkat jaringan. Sedangkan alamat IP adalah alamat yang kita gunakan untuk mengakses internet. Kenapa kita butuh RP? Ada dua nih, teman-teman. Pertama, komunikasi di jaringan. Ketika kamu ingin mengirim data komputer lain di jaringan yang sama, komputermu harus tahu alamat MAC dari komputer tujuan agar data bisa dikirimkan dengan benar. Nah, di sini dan juga dapat menghubungkan layar 3 dan layar 2, dan di mana ARP ini bekerja sebagai jembatan antara layar 3 di sebuah layar jaringan dan layar 2 di sebuah layar data link, yang di mana layar 3 itu terdapat alamat IP, sedangkan layar 2 itu menggunakan alamat MAC. Di sini ada definisi terbaru nih, teman-teman. Entitas terbaru yaitu tabel ARP ya. Nah, definisi dari tabel ARP sendiri itu adalah semacam buku alamat yang disimpan oleh setiap perangkat jaringan. Nah, buku alamat ini berisi daftar pasangan alamat IP beserta alamat MAC-nya dari perangkat yang telah berkomunikasi satu sama lain, teman-teman. Nah, jadi ketika perangkat ingin mengirim data, ia akan memeriksa dulu tabel ARP-nya. Jika alamat MAC tujuan sudah ada di tabel, nah, data akan langsung dikirim ke alamat tujuan teman-teman berdasarkan MAC itu. Jika belum ada, perangkat akan mengirimkan broadcast ARP untuk mencari tahu alamat MAC tujuannya. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Kamu ingin membuka website di komputermu. Komputermu akan mengirimkan permintaan ke sebuah router dengan alamat IP router. Nah, router ini akan memeriksa tabel ARP-nya. Jika tabel ARP kosong, maka ARP akan melakukan broadcast dulu, teman-teman, untuk mencari tahu alamat MAC komputermu. Tetapi jika sudah ada di tabel, router akan langsung meneruskan permintaanmu dan mengirimkan data itu ke alamat MAC yang dituju. Begitu, teman-teman. Nah, mengapa tabel ARP penting? Untuk meningkatkan efisiensi. Dengan adanya tabel ARP, perangkat tidak perlu melakukan pencarian alamat MAC setiap kali berkomunikasi. Nah, bayangkan kalau misalnya ada ribuan komputer di situ, teman-teman, atau ratusan komputer. Masa kita membroadcastkan satu komputer ke komputer yang lain setiap kita melakukan pengiriman data. Nah, itu kan menghabiskan banyak waktu sekali. Sedangkan dengan ARP ini, kita
kita dapat meningkatkan efisiensi dalam pengiriman data dan juga memudahkan dalam manajemen jaringan. Nah, administrator jaringan itu dapat menggunakan tabel RP untuk memantau aktivitas jaringan dan mengidentifikasi kalau misalnya terada masalah di sebuah alamat di suatu perangkat sendiri itu teman-teman. Nah, kesimpulannya, sebelum masuk kesimpulan, kita praktekkan dulu bagaimana ARP itu bekerja. Nah, kita menggunakan sistem paket tracer yang dimana kita sudah mengembangkan PC1, PC2, PC3 dengan alamat IP address 192.168.1 dan dengan alamat host kita urut yang teman-teman. Untuk PC1 itu 1, untuk PC2 itu 2 dan PC3 itu 3 dengan kita hubungkan ke sebuah switch karena di sini switch membroadcastnya berdasarkan alamat yang dituju ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan dulu untuk menambahkan PC di sebelah sini. Untuk menambahkan switch itu bisa di sebelah sini, teman-teman. Nah, kita PC sudah ditambahkan di sini. Dan jangan lupa kita untuk men-setting konfigurasinya dengan uh, versi 4, yang dimana di sini dengan alamat host 1, dengan spek max-nya 255, 255, 255, dan 0. Nah, yang kedua, kita setting juga dengan alamat host 2, subnetworknya sama, dan untuk alamat 3, kita setting dengan alamat host 3 dengan subnextnya yang sama. Nah, ini kita kenapa kok menggunakan IPv4, yang dimana di sini, karena di internet tuh paling gampang menggunakan IPv4 ya teman-teman. Dan juga di sini terdapat pembagian berdasarkan titik ya teman-teman, atau disebut sebagai uh, apa namanya saya lupa itu. Nah di step ini uh, itu yang 3 titik pertama itu biasanya kelas, dan 2 titik setelahnya itu berdasarkan biasanya wilayah, departemen, dan lain-lain. Dan juga 3 itu situ membagi subjaringan dari setiap kelas yang ada di titik pertama itu. Dan yang terakhir ini itu untuk alamat host dari setiap jaringan komputer ya teman-teman. Nah di sini kita langsung praktekkan dengan melakukan simulasi pada bagian pojok kanan ini. Dan di sini kita langsung melakukan sebelumnya kita setting dulu ya teman-teman. Filternya kita ke ARP, jangan lupa menggunakan Internet Protocol yang versi 4. Nah, di sini kita melakukan simple pengiriman data ya. Nah, setelah itu kita coba kirimkan ke sisi 3. Nah, di sini sudah terlihat yang outlier di sini. Ini adalah merupakan alamat MAC dari PC1. Nah, dan ini kita tidak tahu alamatnya dari PC3, teman-teman. Tapi kita tahu bahwa internet protokol atau jadi alamat internet dari PC1 ini merupakan ini dengan alamat host 1 dan mendestinasikan ke alamat host 3, teman-teman, ke PC3. Nah, jadinya ketika kita mengirimkan data, nah, di sini kita mengirimkan data dulu ke switch teman-teman, karena di sini switch berperan sebagai jembatan antara perangkat-perangkat komputer ini teman-teman. Nah setelah itu ketika membroadcast semua akan mendapat ini broadcastannya, tetapi di nomor 2 ini mengapa ada tanda silang? Karena di sini tidak sesuai teman-teman. Ini bukan miliknya PC2, bukan untuk ditujukan ke PC2, melainkan itu ditujukan ke PC3 yang teman-teman.
Nah, di sini sudah terlihat bahwa alamat dari si PC3 sudah terlihat, sudah muncul di sini. Nah, kita next layer. Nah, si PC3 akan mengembalikannya kepada router untuk membalasnya kepada PC1 dengan mengirimkan alamat MAC-nya dari PC3. Nah, di sini kita lihat dengan tanda centang ini, nah bahwa alamat dari si PC3 merupakan ini ya teman-teman. Nah, ini yang merupakan balasan dari PC1 di layer 2 ya teman-teman. Di layer 2 itu tempatnya itu mengirimkan sebuah Mac uh, yang tadi teman-teman, sebuah hmm, teman-teman. Nah, layer 2 itu menggunakan alamat MAC. Intinya datanya itu dikirimkan menggunakan kabel Ethernet atau LAN. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih tabel ARP-nya. Cara lihat, kita masuk ke real time dulu. Kita lihat dengan ada dua cara ya teman-teman untuk melihat tabel RP. Kita coba cara yang pertama itu bisa kita klik di sini RP table-nya, ini sudah tercatat. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan command line teman-teman. Di sini kita open terminal. Kita command prompt dengan arp.a. Nah, jadinya internet address dari PC3 itu adalah 192.168.1.3 dan physical address itu merupakan MAC address teman-teman yang tadi. Nah, ini merupakan alamat dari setiap perangkat komputer teman-teman. Nah, ini tipenya bersifat dinamik. Itu apa? Bersifat dinamik itu artinya bisa berubah setiap PC itu dimatikan atau dan dinyalakan kembali teman-teman. Jadinya bersifat dinamis, tidak statis ya. Jadinya ini bisa berubah-ubah. Nah, jadi kesimpulannya ARP dan tabel ARP adalah bagian penting dalam komunikasi jaringan. Nah, ARP ini membantu menghubungkan alamat IP dengan alamat MAC. Sedangkan tabel ARP berfungsi sebagai buku alamat yang menyimpan informasi tentang alamat perangkat-perangkat di jaringan, terutama alamat MAC tadi ya teman-teman. Dengan memahami konsep ini, kita akan terbantu lebih mudah untuk memahami bagaimana data mengalir di sebuah jaringan komputer. Gitu teman-teman. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.